Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Safa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan tanaman. Materi ini diperuntukkan pada siswa kelas 3 semester 1 pada buku tema 1 subtema 4. Pada pembahasan pertumbuhan tanaman ini, kita juga akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan juga tunas. Penasaran seperti apa pembahasan video ini? Yuk simak videonya sampai akhir. Selamat menyaksikan! Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan alami dengan biji seperti pohon mangga, jeruk, dan juga semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya seperti pohon pisang, pohon bambu, dan juga cocor bebek. Lalu ada juga perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah suatu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contohnya perkembangbiakan tumbuhan dengan manusia adalah pencangkokan. Yang selanjutnya, yuk kita bahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang mendapatkan tanaman yang baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar-gambar yang ada di samping ya. Di sini ada sebuah gambar suatu biji, dan biji ini memiliki beberapa lapisan. Seperti lapisan yang paling luar atau yang pertama merupakan selimut biji yang berperan untuk melindungi biji. Lalu yang kedua ada yang berwarna kuning cerah ini merupakan sebuah embrio. Embrio ini berfungsi untuk calon tumbuhannya yang baru. Dan yang terakhir di dalam ini yang sangat luas merupakan kotiledon. Kotiledon ini merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru atau embrio ini bisa bertumbuh. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anak yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya seperti tanaman cocor bebek. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang bertunas juga adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang biasanya tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru dari sekitar induknya. Selanjutnya, tumbuhan cocor bebek biasanya tumbuh di tepi daun. Berikut gambar ini merupakan gambar pohon bambu, cocor bebek, dan juga pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anak pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Dan batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya dapat digunakan untuk bermain. Baik, seperti itu pembahasan materi kita kali ini mengenai pertumbuhan tanaman.
Wah, ternyata sangat banyak sekali ya jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Nanti pada kesempatan lain kita bahas lagi jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan yang lainnya. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah menyimak video ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami oleh kalian semua untuk belajar. Asafa pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!